Kalau seorang Hindu atau Nasrani, seorang Yahudi dibilang kafir, akan menyadarkan umat Islam sendiri bahwa kata kafir bukan berarti orang kafir itu halal darahnya. Bukan berarti orang Hindu itu Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita akan meluruskan lagi bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Kalau kemarin tentang Ustadz Zakir Naik, saat ini kita bersama dengan Aji Dewa Suratnaya akan meluruskan dari Buya Yahya, yaitu pernyataan tentang ini yang akan membuat kita mungkin umat Hindu lebih paham lagi bahwa kita sebagai umat Hindu ketika kita dikatakan kafir dan musyrik tidak usah tersinggung ya. Jangan terlalu tersinggung karena videonya sudah mungkin bisa kita lihat dulu videonya. Cuman yang perlu kami jelaskan makna kafir, saudaraku yang Yahudi, yang Nasrani, yang Hindu, Buddha. Anda harus tahu makna kafir di sini. Kafir dalam istilah bahasa memang ghatta, menutup. Ghattal laila, yani kafarul laila, menutup malam, gelap. Ghatta, menutup. Cuma dalam istilah agama kita, agama Islam, kafir itu adalah orang yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Itu maka namanya kafir dalam bahasa Arab. Istilah basa Jawa ini terserah. Bahasa Indonesianya non muslim, oke. Tapi bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi kafir itu artinya adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, dan orang yang tidak menerima Islam itulah kafir. Jadi bukan mencaci, di sini nggak ada bahasa cacian. Anda tidak usah khawatir, saudaraku yang beragama Nasrani, kalau Anda dengar suara ini, Anda akan semakin yakin bahasanya kalimat kafir sangat tepat kalau diberikan kepada Anda. Orang Hindu pun sangat tepat kalau diberikan untuk Anda. Kenapa? Kafir itu adalah orang yang tidak menerima Nabi Muhammad, tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Islam sebagai agama yang benar. Kalau mengakui namanya muslim. Kalau kita mengakui bahwa kita benar, kita itu mengakui dengan adanya seperti yang beliau sampaikan, berarti kita tidak kafir. Nah, berarti menurut Aji, kita kafir nggak? Begini, nah, kafir ini kan bahasa Arab dan emang ada dalam kitab suci Quran, ya. Kafir ini tidak mengimani dan tidak menerima Nabi Muhammad, tidak menerima Islam, ya. Nah, ini sebetulnya tidak ada yang salah. Tapi kan kita dibilang bahwa kita itu nanti, maksudnya jangan sampai kita sebagai umat Hindu itu cemas, panik ketika kita dibilang kafir. Nah, ini kan pemahaman baru bagi kita mungkin, agar kita bisa menerima dengan pernyataan itu. Nah, Aji mau nggak disampaikan seperti itu? Jadi begini, sebetulnya ini bukan hanya untuk umat Hindu, tapi juga justru pemahaman yang sangat dibutuhkan oleh umat Islam sendiri. Karena apa? Selama ini terus terang, kita umat itu kan tidak pernah terusik, tidak pernah terganggu, kita tidak pernah stres, tidak pernah depresi kalau dikatakan orang kafir. Kenapa? Oh, itu bukan bahasa kita kok. Nah, sekarang ya, ini sudah dijelaskan oleh Buya, kita harus mengapresiasi Buya ini. Artinya apa? Sebetulnya beliau sedang menyadarkan umat Islam sendiri. Jangan mengatakan orang lain dia kafir, lalu menganggap bahwa orang kafir itu sangat rendah, kemudian menjijikkan, kemudian jahat, dan lain sebagainya. Artinya apalagi ada misalnya, ada orang yang mengatakan, kafir itu halal darahnya. Kita nggak betusik kok. Kita mau dikatakan kafir, mau dikatakan musyrik, ya nggak ada masalah. Ya, tetapi justru orang yang mengatakan kita umat Hindu misalnya kafir dan musyrik ini, jangan kemudian menganggap bahwa karena kita orang kafir atau musyrik, lalu kita ini orang yang kotor, yang rendahan, yang jahat, yang buruk. Jangan. Biasa aja. Loh, ya biasa aja lah. Dan beliau juga menegaskan tadi kan bahwa, loh, nggak aneh gitu loh, nggak aneh. Jadi kalau saya dibilang kafir ya, secara bahasa Arab ya memang benar kafir bahasa Arab, ya. Tapi jangan kemudian menganggap, alah kamu tuh kafir, kamu tuh rendah, kamu tuh menjijikkan, kamu tuh buruk, kamu tuh penjahat.
Nggak, jangan, sebetulnya sekarang ini yang menganggap kata-kata kafir itu tidak baik kan bukan kita. Bukan kita. Justru pemahaman inilah yang sangat dibutuhkan, dan oleh Buya ini betul-betul akan menyadarkan umat Islam sendiri bahwa kata kafir bukan berarti orang kafir itu halal darahnya. Bukan berarti orang Hindu itu harus dibunuh. Bukan berarti orang Hindu itu menjijikkan. Bukan. Nah, mungkin ada penekanan lagi, Ci, dari Buya. Ya. Kalau Anda paham makna ini, orang Yahudi, Anda orang Buddha, Anda orang Nasrani di hadapan saya, apakah mau saya katakan Anda tidak kafir? Kalau Anda tahu makna kafir, bahkan makna kafir atau musyrik. Musyrik, kafir. Musyrik adalah mengakui Tuhan selain Allah, menyekutukan Allah. Sekarang Anda orang Buddha punya Tuhan selain Tuhan Allah, mengakui Tuhan selain Allah. Anda pun tidak akan terima kalau kami mengatakan Anda tidak mengakui Tuhan selain Allah. Tuhanmu adalah Allah. Anda tidak akan mau, wahai orang Buddha, karena Anda tidak mengakui Tuhan Allah. Maka di saat Anda disebut musyrik, artinya apa? Anda mengakui Tuhan selain Allah. Gimana penegasannya? Ya, tidak aneh ya. Hanya begini, kalau kita di Hindu selalu menganggap bahwa Tuhan itu satu, tapi mungkin sebutannya yang berbeda. Tapi kalau tadi mendengarkan Buya kan tidak seperti itu. Bahwa ada Tuhan, bahwa Tuhan kita ini, Tuhan Hindu ini beda dengan Tuhan mereka. Ya, tapi itu bukan urusan kita, terserah. Ya, karena kalau sudah kita bicara Tuhan itu, kita nggak bisa menjustifikasi bahwa ini yang benar, ini yang salah, nggak bisa. Seperti itu. Nah, ya. Mungkin bisa berkaitan dengan, sebenarnya punya kita itu nggak ada kafir, nggak ada musyrik ya, Ci? Nggak ada. Tatwa Masih ini kan yang menjadi semua itu kan kayak sama gitu, bareng gitu loh. Itulah dia masalahnya. Maka kita selalu menganggap Tuhan itu sama dan manusia itu bersaudara, karena di sana ada Tatwa Masih dan ada Wasudewa Kutumbakam, sehingga akhirnya apa? Kita tidak pernah terusik. Karena kalau sekarang kita bicara misalnya kita dikatakan kafir, musyrik, yang ngomong ini kan saudara kita. Ya tidak apa-apa gitu loh, nggak ada masalah. Dan kita tidak harus merasa rendah diri, tidak harus merasa, aduh kalau gitu kita ini memang orang yang bersalah, kalau gitu kita salah memilih agama. Tidak harus begitu. Ya, lanjut. Tidak harus begitu. Kalau seorang Hindu atau Nasrani, seorang Yahudi dibilang kafir tidak boleh, berarti kebalikannya dong. Berarti mereka bukan kafir. Artinya begini, kalau seorang Hindu tidak boleh dikatakan kafir, berarti kebalikan kafir. Lah, kafir itu maknanya apa? Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Kebalikannya apa? Mengakui Nabi Muhammad. Mereka pun tidak mau kalau dikatakan mereka mengakui Nabi Muhammad. Ini coba berpikir sejenak. Coba, Ji, berpikir sejenak, Ji. Tidak aneh juga, karena kita, makanya tadi saya katakan, kita tidak pernah terusik dengan istilah kafir, dan kita tidak pernah menolak. Ada nggak sejauh ini bentuk penolakan yang tertulis maupun tidak tertulis dari Hindu? Tidak ada. Tidak ada. Kita ada. Karena orang berteriak kafir, berteriak musyrik, itu kita anggap sebagai yang lalu. Itu hak, itu nggak ada masalah dengan kita. Dan kita tidak pernah merasa kafir kita ini. Ya, tapi mereka menyebut kafir, ya nggak masalah. Tapi kita tidak pernah juga mengakui bahwa kami ini kafir. Kita nggak pernah. Terus apa yang perlu kita pikirkan? Pesan beliau terakhir kan, tolong pikirkan. Jadi begini, sebetulnya ya, yang jadi masalah selama ini adalah ketika ya kita dianggap kafir, ini yang menganggap kafirnya ada tendensi atau ada niat yang buruk di situ. Sehingga apa? Kadang-kadang, contoh ya, saya pernah mengundang tetangga-tetangga yang Muslim. Ya, kemudian kita bikin selamatan. Ternyata apa yang terjadi? Semua yang namanya berkat itu dibuang. Tapi kita pun nggak ada masalah. Itu kan ya terserah mereka. Jadi apa yang kita, misalnya nasi kotak, snack itu dibuang. Karena kita dianggap, wah ini bukan dari orang Muslim ini, bukan dari orang Islam. Berarti kan dari orang kafir. Berarti kan sebetulnya kafir bagi teman-teman saudara-saudara Muslim ini tetap dianggap sebagai sesuatu yang rendah.
Yang tidak berbudaya, yang tidak beradab. Berarti kafir itu tidak hanya untuk manusia, kalau Aji yang udah alami. Jadi kafir itu untuk makanan yang udah dikasih. Semua nih dikafirkan. Bahkan yang penting berkaitan atau perantara. Iya. Sama lah kan misalnya kita buka toko, buka warung. Orang tidak mau belanja misalnya karena dia kafir. Padahal kita tidak pernah merasa sakit, tidak pernah merasa terhina dibilang kafir. Tapi Ji, kalau di kampung mah siapa aja yang jualan, udah yang penting beli sayur sama makan gitu kan. Nah, ini ya penegasan yang terakhir dari Buya ini bagus, penegasannya bagus. Wahai saudaraku satu bangsa, satu tanah air. Jadi kalau kami Anda gelari kafir, itu artinya Anda tidak nerima Nabi saya. Benar atau tidak? Atau Anda saya katakan Anda tidak kafir, artinya apa? Anda menyakui Nabi saya. Nggak bisa. Maka di saat kami katakan Anda kafir, dalam bahasa ini, dalam definisi umat Islam, karena Anda tidak menerima agama Nabi Muhammad, Anda tidak menerima Nabi Muhammad. Dan itu benar dalam kenyataannya. Anda memang tidak menerima Nabi Muhammad. Maka Anda kafir. Sebab kafir di sini tidak menerima agama Nabi Muhammad, tidak menerima Nabi Muhammad. Bukan cacian buat Anda. Sehingga dalam Al-Quran ada kul ya ayyuhal kafirun. Itu adalah memang fatrah Makkiyah itu di Mekah. Kemudian di Madinah pun istilah tetap ada. Istilah kafir tetap disebut oleh Rasulullah SAW. Kenapa kami jelaskan seperti ini? Karena apa? Ini ada istilah di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran berlaku di negeri apapun. Di negeri kafir, di negeri Islam, di negeri perang, tetap berlaku agama Nabi Muhammad dan istilah Al-Quran. Supaya kita ingin, jangan bikin keraguan-keraguan umat ini. Jadi, makna kafir adalah yang tidak menerima Islam dan tidak menerima Nabi Muhammad. Maka siapapun yang tidak menerima Islam, menerima Nabi Muhammad, maka kita sebut dengan istilah kafir. Itu sangat sesuai. Bahkan mengukuhkan ini akidahnya dia. Bahasanya kamu memang tidak mengakui Nabi Muhammad. Lalu bagaimana? Ya dengan agamamu, lakum dinukum waliyatin. Yang mengakui agama, yang mengakui Tuhan ini urusanmu. Maka gelarmu karena tidak menerima Nabi Muhammad adalah gelar. Bahkan Anda pun, hai orang Buddha, orang Hindu, Anda bakal tidak senang kalau kami katakan Anda adalah orang yang mengakui Nabi Muhammad, Anda tidak terima. Tolong ini masalah istilah kafir ya, supaya kita jangan gampang panas deh. Nah, kita punya gelar Ji akhirnya. Apa tuh? Yaitu kafir. Kafirun. Nggak ada masalah, kenapa? Ya kan kata Ustadz Buya kita punya gelar. Mungkin Aji gelarnya kan. Terus pada intinya Ustadz Buya itu menginginkan kita itu hidup damai. Ya, jangan sampai memperkeruh suasana. Betul. Karena dengan adanya kedamaian ini kan ya mau ngapain aja itu kayaknya enak gitu Ji. Nggak ada pikiran-pikiran yang kita akan menjadi insan-insan yang merdeka, tapi dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Iya, kita merdeka, tapi orang lain juga punya kemerdekaan, maka kita juga menghormati. Nggak ada masalah. Dan terus terang aja, misalnya begini ya, ini ada yang unik. Saya 39 tahun tinggal di belakang masjid kok. 39 tahun, nggak ada masalah. Sekarang orang mengatakan, wah, kenapa pagi-pagi sebelum azan kok rame, toanya. Saya nggak ada masalah. Kenapa? Kalau mau tidak terkena ya akibat dari katakanlah azan subuh itu, ya bangun lebih pagi. Saya bangun 2:30. Azan misalnya jam 4 lewat. Saya sudah selesai sembahyang. Nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Artinya apa? Tiap-tiap keyakinan, bahkan tiap-tiap budaya, tiap kelompok, tiap masyarakat itu ada caranya masing-masing. Dan kita selama saling menjaga, saling menghormati seperti Ustaz Buya tadi mengatakan ya, kita ini bisa hidup nyaman kok, bisa hidup nyaman ya, dimanapun dengan siapapun nyaman kita sebetulnya ya, nyaman. Cuman masalah tadi itu ya, bahwa kadang-kadang kalau orang membahasakan kafir atau musyrik itu ada muatannya yang negatif, misalnya ini yang bahaya. Oh, berarti kita juga secara tidak langsung berpesan agar mungkin ketika melakukan dharma wacana atau melakukan dakwah itu kita harus ya memiliki muatan yang tujuannya yang baik gitu, agar tidak ada kotak atau sket-sket seperti itu. Misalnya saya mengatakan Miko, ini tidak ada kata-kata buruk di situ, tapi irama itu sudah melontarkan sesuatu yang buruk. Misalnya, ya menurut agama kami, Anda ini termasuk kafir. Enak. Ayam. Oh iya. Tapi aku bilang, Anda kafir.
Itu sudah lain muasalnya. Nah, yang ingin kita hilangkan sekarang ini adalah sebetulnya saya sudah katakan tadi bahwa saya nggak pernah terusik kok. Tidak pernah terusik, 39 tahun tidur tinggal di belakang masjid. Nggak pernah terusik. Ya. Nah, ini sebetulnya yang mengusik itu sebetulnya perasaan orang ketika memahami kafir itu sebagai sesuatu yang buruk. Nah ini, saya tidak pernah menganggap kafir itu sesuatu yang buruk kok. Benar. Kalau anggap untuk apa saya tinggal 39 tahun di belakang masjid. Nah terakhir ini penutup kita. Kami yakin kalau orang Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha dengar omongan kami, dia tidak akan marah. Dalam negara kita lihat, Anda hidup bersama kami, bersama kaum muslimin wajib. Bahkan Nabi mengancam, man qatala rajulan min ahli dhimmati. Barang siapa yang membunuh satu orang laki-laki dari ahli dhimmah. Orang ahli dhimmah itu orang hidup bersama kita, yang mereka punya hak sama. Kalau ada seorang membunuh dia, lam yajid rihal jannati, diancam Nabi, kau tidak akan bisa mencium bau surga. Artinya masuk neraka. Hei orang Muslim yang mengganggu orang Nasrani, yang mengganggu orang Hindu, yang mengganggu orang Buddha, masuk neraka kau. Kan kurang apa ini? Indah Islam itu. Itu Ji. Ya. Sebenarnya sangat baik sekali nih untuk kita melihat kondisi pada intinya tujuannya beliau. Iya, jadi begini, sabda Nabi itu seringkali sampai ke bawah tidak utuh lagi. Itu pembawanya. Itu ya ini, kalau saya yakin banget, Buya tadi menyampaikan begitulah sabda Nabi, ya. Jangan pernah sampai apalagi membunuh ya, mengusik aja tidak. Ya, hanya permasalahannya jangan sampai sabda-sabda yang luhur seperti ini itu hanya ada di kalangan atas, tidak pernah sampai ke bawah. Ini kan yang sebetulnya membuat sesuatu yang indah itu menjadi tidak indah lagi. Ya. Agar indah itu memang harus sampai bawah. Loh iya, makanya dibutuhkanlah agen-agen yang dari atas membawa pesan A sampai ke bawah pun pesannya tetap A. Jangan sampai ke bawah pesannya udah berubah. Kan ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Atas bagus, kita damai di atas, oke, akur, weh, salam-salaman. Tapi di bawah benturan. Kenapa? Pesan yang luhur tadi tidak sampai di bawah secara utuh. Ya ini masalahnya. Ini pun buat untuk umat sedharma juga. Tapi ingat, apapun yang terjadi, umat Hindu tetap harus berpedoman kepada Wasudewa Kutumbakam. Ingat itu. Titik. Ingat itu. Ya. Titik itu. Titik itu. Nah, terima kasih pemirsa Hindu Channel sudah menyimak. Nanti mungkin pemirsa Hindu Channel bisa memahami juga dengan adanya video yang kita tayangkan dari Hindu Channel. Tujuan kami tidak lain tidak bukan adalah sama dengan apa yang kita luruskan pada hari ini, ya, agar suasana kita semakin membaik dan dipahami pula oleh umat Hindu apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang diinginkan pula oleh Aji Dewa Suratnaya. Ya. Terima kasih. Akhir kata kami tutup bersama dengan Aji Dewa Suratnaya dengan para Masanti. Om Santi 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 Om. Sukses Aji. Ya, sama-sama. Oke.